Assalamualaikum sahabat menanam dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bertemu kembali dalam suasana yang mungkin berbeda. Yang biasanya kita bisa jalan-jalan kemana-mana, tetapi hari ini dengan kebijakan pemerintah yang memaksa kita untuk lockdown di rumah, untuk mengisi hari-hari kita di rumah, yang bekerja di rumah, yang anak-anak yang seharusnya sekolah dia harus belajar di rumah, otomatis banyak waktu yang tersedia di rumah untuk bagaimana kita bisa mengisi waktu yang berkualitas bersama keluarga. Kalau ibu-ibu mungkin identik dengan biasanya memikirkan bagaimana kita bisa membuat kudapan ini, kudapan itu, makanan ini, makanan itu, sehingga itu terkadang sudah biasa kita lakukan. Tetapi ada alternatif yang kita bisa lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita bersama keluarga di rumah, yaitu salah satunya dengan menanam. Menanam di sini bisa kita gunakan untuk menanam tanaman sayuran ataupun bisa menanam tanaman hias yang ada di rumah kita, sehingga waktu yang ada di rumah selain kita tadi menyiapkan kudapan makanan, kita bisa mengisi dengan kita menanam, bercocok tanam di rumah. Dan ke depan, kalaupun pemerintah sudah menerapkan lockdown secara total, sehingga kita tidak bisa keluar rumah, kita bisa memanfaatkan tadi, kita sudah menanam, sehingga dalam waktu 2 minggu, 3 minggu kita bisa memanen apa yang telah kita tanam. Baik, nanti kita akan coba menanam sayuran yang biasa kita konsumsi dari bahan yang memang limbah dari apa yang telah kita beli. Baik, kita akan langsung saja bagaimana kita menyiapkan media tanam sampai nanti kita bisa nanam dengan media air, dengan keterbatasan alat dan bahan yang ada di rumah kita. Baik, kita mulai. Ya, sahabat menanam, ini dia bahan dan alat yang harus kita siapkan untuk membuat media tanam dari media tanah padat ya. Ini di sini ada tanah, bisa tanah semua jenis ya. Ada tanah merah, tanah yang ada di rumah kita lah. Setelah itu ada sekam. Sekam ini sebenarnya sebagai untuk aerasi tanah. Jadi sekam ini kan bahannya dia walaupun diremas tidak akan padat ya, sehingga dengan adanya sekam ini bisa membuat tanah kita, sirkulasi udara dalam tanah kita, dalam pot yang nanti kita untuk wadah media ini bisa baik, sehingga pertumbuhan tanaman juga akan baik. Selain itu ada pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini memang sebagai salah satu pensuplai dari unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman nanti. Jadi ada 3 bahan, yaitu tanah, sekam, dan pupuk kandang. Sekam ini sebagai aerasi tadi ya, sirkulasi udara, bisa kita gunakan ketika di rumah tidak ada sekam, ada styrofoam. Kita habis beli perabotan rumah tangga elektronik kan biasanya kita dapat styrofoam, itu bisa kita pecah-pecah, kita dalam bentuk yang kecil-kecil. Setelah itu bisa kita sebagai campuran untuk pengganti sekam juga bisa, sehingga intinya memang tanah ini bagaimana kita upayakan tidak menjadi padat. Setelah itu kita butuh alat di sini. Yang pertama kita bisa menggunakan bekas minyak yang ada di rumah kita, atau kita bisa menggunakan bekas air mineral, atau kita juga bisa menggunakan bekas cat dan sebagainya. Intinya memang yang dia bisa menampung tanah, menampung media untuk tanah yang akan kita gunakan untuk menanam. Baik, sahabat menanam, tahap pertama kita akan mencampurkan. Jadi bagian dari media ini ada masing-masing satu bagian tanah, satu bagian sekam, dan satu bagian lagi adalah pupuk kandang. Semua bahan ini akan kita campurkan menjadi satu sebagai satu media. Setelah itu baru kita akan masukkan ke dalam wadah yang akan kita gunakan. Baik, kita akan coba campurkan. Jadi dari 3 media ini kita aduk menjadi satu. Kita campurkan pupuk kandang. Jumlahnya nanti menyesuaikan. Ketika intinya memang satu bagian. Jadi satu bagian dengan jumlah yang sama ya. Ketika tanahnya 1 ember, sekamnya 1 ember, dan pupuk kandangnya 1 ember. Kita aduk jadi satu.
Setelah kita campur aduk menjadi satu, langkah selanjutnya baru kita akan menyiapkan tempat atau media yang akan kita gunakan untuk menanam. Kita akan sini akan mencoba menggunakan bekas limbah minyak yang memang biasanya kita bakar ataupun kita buang menjadi sampah. Kita potong atasnya. Setelah kita potong atasnya, kita jangan lupa kita buat lubang juga di bagian bawahnya, karena memang nanti sebagai aliran air ketika kita menyiram sehingga tidak tergenang ya. Setelah kita beri lubang, kita tips untuk biar dia tidak gampang tertutup, kita lipat atasnya sehingga tidak mudah tertutup.